Oke, baik. Kalau gitu, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya dalam pembuatan video ini, saya hanya melakukan satu kali take, yaitu hanya pada saat ini saja. Jadi, apabila ada kesalahan kata ataupun suara bising dari luar, harap dimaklumi ya Pak. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bapak Aryo Suko, DHMT. Salam kenal, saya Miftahul Rizky Wicaksono, salah satu mahasiswa dari Universitas Mercubuana pada jurusan teknik mesin yang ambil jurusan mekatronika. Dalam hal ini, Bapak selaku dosen pengajarnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu Arduino Project. Apa itu Arduino? Bagaimana cara kerja Arduino? Lalu juga contoh dari kerja Arduino. Ya, kita langsung mulai saja. Oke, yang pertama itu apa itu Arduino? Arduino merupakan board instrumen elektronik yang bersifat open source dan dapat difungsikan sebagai pengontrol komponen elektronik karena di dalamnya terdapat chip microcontroller. Chip tersebut terdiri atas prosesor, memori, perangkat input-output Arduino, serta beberapa tambahan komponen pendukung lainnya. Peranan microcontroller pada Arduino sangat penting karena membantu proses optimasi perintah berdasarkan instruksi program. Jadi sangat cocok untuk proses pembuatan proyek sistem otomatis, monitoring, maupun sistem kontrol. Chip microcontroller bisa kita jumpai pada beberapa perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, ataupun juga robot. Ya, simpelnya gini, Arduino merupakan suatu perangkat atau suatu alat bantu di mana terdapat chip untuk mengontrol suatu benda. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana cara kerja Arduino? Nah, sederhananya prinsip kerja Arduino bisa dilihat ya pada gambar di bawah ya. Di sini ada komponen input, lalu juga ada pin input, juga ada microcontroller, lalu ada pin output dan juga komponen output. Ya, secara garis besar ini adalah gambaran dari cara kerja Arduino. Ya. Nah, berdasarkan gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa cara kerja Arduino yaitu ada terbagi dalam 5 tahap, di mana yang pertama pembacaan data oleh komponen input. Ya, hal pertama yang berlangsung adalah komponen input yang dihubungkan ke Arduino akan melakukan pembacaan atau pengukuran data yang jadi pemicu, misalnya berupa jarak, cahaya, getaran ataupun suara. Ya, jadi pemicunya beda-beda ya. Lalu juga data dikirim ke pin input, lalu yang ketiga data masuk ke microcontroller, lalu yang keempat data dikirim ke pin output, lalu yang kelima data disalurkan ke komponen output. Oke, jadi sama ya dengan seperti yang digambar, ada 5 tahapan. Ya, kira-kira seperti inilah cara kerjanya. Yang pertama pembacaan data oleh komponen output dari input, lalu data dikirim ke pin input, lalu selanjutnya data masuk ke microcontroller, selanjutnya data diproses, dan data yang keluar dari Arduino akan dikirim ke pin output, lalu diteruskan ke komponen output. Seperti itulah kira-kira kerjanya. Ya, nah ini merupakan contoh dari Arduino, yaitu Arduino Uno. Kenapa saya gunakan Arduino Uno? Karena dalam pembuatan video ini saya melakukan uji coba, yaitu cahaya sebagai pemicunya. Ya,
Nah, namun karena di sini kalau saya perbesar, sorry, ya mungkin ini terlalu kecil ya, jadi tidak bisa saya presentasikan. Nah, mungkin saya akan coba presentasikan secara virtual ya, melalui Tinkercad. Ya, di sini kita bisa membuat project Arduino ya. Jadi seperti ini gambarannya pada Arduino Uno ya. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan bahwa saya melakukan percobaan pada sebuah lampu ya, yang dimana ada lampu bagi pengendara mobil dan juga ada lampu pejalan kaki seperti yang ada di lampu merah ya. Bisa dilihat di sini. Di sini ada warna merah dan juga warna hijau, yang artinya merah di sini adalah pejalan kaki harus berhenti, sementara yang hijau pejalan kaki bisa berjalan atau diperbolehkan berjalan. Nah, sementara di sini ada lampu merah, kuning dan hijau sama seperti di lampu di jalanan ya. Ada lampu merah, kuning dan hijau yang menandakan bahwa lampu merah mobil harus berhenti, kuning lampu kuning kendaraan berhati-hati, dan juga lampu hijau untuk menyatakan kendaraan mobil bisa berjalan. Ya, jadi ini saling bergantian ya, di mana jika lampu merah pada kendaraan menyala, maka lampu hijau akan menyala, lampu hijau pada pejalan kaki akan menyala. Jadi kendaraannya berhenti, pejalan kakinya berjalan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika kendaraannya berjalan, ya dalam hal ini lampu hijau, maka pejalan kaki akan mendapatkan lampu merah. Ya, dalam artian pejalan kaki harus berhenti. Kenapa? Karena jika pejalan kaki juga ikut berjalan, maka akan terdapat kecelakaan. Ya, jadi itu sebabnya kita menggunakan Arduino Uno di sini sebagai controller ya. Oke. Lanjut ya, di sini ada papan rotinya. Nah, di sini saya menggunakan resistor ya, ada resistor dan juga ada Arduino Uno. Nah, cara kerjanya adalah kalau kita berkaca pada yang sebelumnya, di sini kan melakukan komponen input ya. Komponen input pertama berlangsung pada komponen input dihubungkan ke Arduino, yaitu melakukan pembacaan data atau pengukuran data. Nah, di sini pembacaan data atau pengukuran data adalah melakukan codingan. Nah, codingan ini saya ambil dari GitHub yang ada pada modul ya Pak ya. Yang saya ambil pada modul, jadi saya bisa aplikasikan di sini. Nah, langkah pertama sudah selesai, yaitu melakukan input data. Lalu yang kedua, yaitu data dikirim ke pin output. Ya, kalau di virtual berarti pin inputnya ini. Dari data yang tadi bisa dilakukan ke pin input. Ya, untuk apa? Untuk bisa diproses ke Arduino Uno. Ya. Nah, yang ketiga, masuk ke tahap ketiga, yaitu data masuk ke microcontroller atau Arduino Uno. Itu yang saya bilang tadi, bahwa dari data yang kita masukkan, dimasukkan ke pin input, lalu masuk ke inti dari microcontroller, ya, inti dari Arduino Uno, yaitu dalam hal ini microcontroller. Lalu yang keempat, data akan dikirim ke pin output, ya, dalam hal ini
ini sebagai pin outputnya, ya. Ini sebagai pin outputnya. Oke. Lalu data disalurkan ke komponen output. Dalam hal ini adalah papan rotinya, ya. Nah, seperti itu gambaran cara kerjanya. Jadi jika saya tekan push button yang ada di sini, maka lampu akan menyala. Ya, kita bisa start simulation. Ya, ini membutuhkan waktu 3 detik untuk bisa menjalankannya. Oke. Nah, ini sudah bisa berjalan. Ya, di sini terdapat lampu hijau pada pengendara, di mana berarti kendaraan bisa berjalan dan pejalan kaki harus berhenti. Ya. Nah, ini tanda hati-hati. Lalu di sini ada lampu merah bagi pengendara dan lampu hijau untuk pejalan kaki, berarti pejalan kaki akan berjalan. Dan sementara pengendara mobil atau kendaraan akan berhenti. Ya. Kita bisa lihat lagi di sini untuk kedua kalinya, ya, lampu merah bagi pengendara dan lampu hijau bagi pejalan kaki. Lalu lampu hijau lagi bagi pengendara dan lampu merah untuk pejalan kaki. Seperti itu kira-kira. Oke, saya stop simulation. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya setelah video ini saya akan mencantumkan pembuktian dari Arduino Uno-nya, ya. Nanti akan saya buatkan video setelah ini bahwa dari hasil codingan disalurkan ke Arduino Uno-nya. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Lalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, pada sesi ini saya akan melakukan uji coba pembuktian, ya. Apakah yang kita contohkan pada virtual tadi sudah sesuai dengan Arduino pada aslinya. Oke, di sini ada codingan yang kita ambil dari GitHub yang berada pada modul. Selanjutnya akan kita coba uji coba pada Arduino Uno-nya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu di mana pada warna merah di atas adalah simbol dari sebuah mobil, lalu warna kuning adalah simbol mobil yang harus berhati-hati, sementara warna hijau adalah warna simbol yang mengharuskan mobil berjalan. Lalu di bawah warna hijau ada warna merah, di mana pejalan kaki harus berhenti. Lalu setelah warna merah ada lampu hijau, di mana pejalan kaki juga harus berhenti. Masing-masing dari pejalan kaki dan juga kendaraan mobil saling bergantian, di mana jika pejalan kaki berjalan, maka kendaraan bermobil harus berhenti, yang artinya jika pejalan kaki berjalan disimbolkan warna hijau, dan maka mobil harus berhenti dengan simbol merah. Lalu jika mobilnya berjalan dengan disimbolkan warna hijau, maka pejalan kaki harus berhenti yang disimbolkan dengan warna merah. Ini kita coba klik push buttonnya. Oke, sip.
Sekian.